Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Accent Talks. Accent Talks itu adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur, desain, dan hal sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menghubungkan keprofesian arsitektur dan desain dalam kehidupan sehari-hari dengan obrolan yang ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan luar yang lebih luas. Nah, di tengah situasi krisis yang dirasakan sedunia saat ini, tuntutan untuk menjadi adaptif dan kreatif untuk tetap berkarya tidaklah surut, mengingat perlunya keterlibatan dan semua disiplin ilmu untuk berjuang melawan wabah ini. Masa karantina ini memang perlu effort lebih untuk menjaga kesehatan mental dan merefresh, juga keeping up to date dengan isu terbaru. Accent Talks menginisiasi program Responsible Ideas, di mana kami mengajak sahabat-sahabat dari bidang industri kreatif untuk berbagi ide dan berdiskusi bersama video conferencing online. Nah, masuk kita ke dalam satu episode baru, yaitu Indonesia Kuat. Menyikapi kondisi pandemik ini, beberapa sahabat dari UMKM dan kreatif industri Bandung berinisiatif membuat gerakan untuk menyemangati para pejuang yang berada di garis terdepan. Pada sesi kelima ini, Responsible Ideas menghadirkan Mas Adi Tiara. Halo, Mas Adi Tiara sudah hadir dari NION. Halo. Selaku representatif dari Indonesia Kuat yang menyuarakan awareness serta menggalang dana lewat kolaborasi kreatif UMKM lokal dengan beberapa program seperti penyediaan APD serta alat dan suplemen kesehatan hingga sembako bagi masyarakat terdampak dan masker. Uniknya, Indonesia Kuat sangat kental dengan kultur kolaborasi kreatif, sehingga gerakan solidaritas ini menggunakan cara-cara kreatif dalam menggalang dana dan membangun kembali semangat bagi para pelaku UMKM di tengah segala ketidakpastian ini. Nah, tujuan dari Accent Talks ini yang ke-1 adalah memperkenalkan Indonesia Kuat dan apa saja solusi kreatif yang sudah dilakukan serta rencana ke depannya. Yang kedua adalah diskusi seru terkait curhat sesama pelaku UMKM dan sikap serta strategi apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga, penggalangan dana buat Indonesia Kuat. Oke, Mas Adit kayaknya presentasinya sudah mulai disiapkan. Yang pertama mungkin Mas Adit akan mempresentasikan tentang brandnya sendiri sedikit aja dari NION. Yang kedua mungkin soal se-Indonesia Kuat. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Adit, silakan. Oke, terima kasih Mas Januar dari Accent Talks sudah mengundang saya, Adi Tiara. Mungkin hari ini saya mewakili dari Indonesia Kuat. Salam kenal semuanya teman-teman, terima kasih yang sudah hadir ke room-nya Accent Talk. Jadi saya mau menjelaskan sedikit dulu kali ya tentang profil pribadi saya. Nah, ini kita langsung buka aja kali ya ke sesi presentasi. Kelihatan kan ya? Aman? Oke. Nah, memang, ini kalau misalkan bisa dibilang saya kalau sebenarnya saya sama Mas Jo itu satu alma mater. Dua-duanya ya alma mater ya, Mas Januar ya. Jadi S1-nya juga sama di arsitektur, terus S2-nya juga kita sama di MBA CCI di ITB. Nah, kebetulan kalau saya cuman beda setahun lah sama Mas Januar, lebih muda. Ya, Jo. 2 tahun kebetulan, sorry, 2 tahun ya. Oke. Nah, ini kurang lebih portofolio saya, kurang lebih lah ya. Jadi memang kalau saya sendiri, terakhir itu pengalaman di arsitekturnya, saya menjadi interior designer di salah satu perusahaan Charles & Keith, mungkin tahu di headquarters-nya di Singapura. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar ide dan dasar ibaratnya background untuk saya menyemplung nih di dunia bisnis, khususnya di NION di PAS. Nah, terus kalau sekarang portofolio bisnisnya itu kurang lebih saya ada beberapa bisnis. Ada bisnis yang mungkin sama partners itu di NION, terus sama family business istri saya itu di Gaisa Nihara. Lalu ada beberapa juga sama kolega saya yaitu kalokal ya, tapi bahasa streetnya itu kartel lokal. Nah, ini akan saya bahas sedikit dulu tentang NION. Nah, NION sendiri kurang lebih itu di tahun 2013 saya bikin, kurang lebih itu adalah idenya dari waktu semenjak saya di Singapura, pas lagi emang mau pulang juga dan pas memang saya inginnya adalah sekolah gitu. Nah, waktu itu idenya, singkat story-nya adalah saya dapat ide dapat dari buku
Terus udah kayak gitu saya kembangin, ternyata di Bandung itu ada dari segi materials, dari segi desain dan lain sebagainya, yang akhirnya sampai di tahun ini kebetulan di kemarin ya, di bulan Februari saya baru ngerilis nama lookbooknya adalah Sterling Collection, The Artist and the Scientist. Tapi sayang sekali ya mungkin saya bisa bilang artikel ini kurang pas karena ini segmentasinya sebetulnya AB, jadi range poinnya itu dari 350.000 sampai 800.000. Nah ini kalau misalkan sekarang ngobrolin tentang neon, itu sekarang kita lagi fokus yang namanya, belum nge-slide ya kayaknya ya. Jadi kita ada yang namanya Carry New Fun. Nah ini tuh mungkin kalau misalkan tadi ngobrolin tentang nanti Indonesia Kuat, Neon pun juga salah satu yang ibarat katanya kita melakukan strategi pivoting. Nah pivoting di sini yang saya coba buat adalah gimana caranya basic roots-nya sebagai Neon, yaitu berbahan nylon polyester yang sudah digadang-gadang dari tahun 2013, kita coba adaptasi dan akhirnya alhamdulillahnya itu sangat cocok untuk dipakai ke produk-produk yang sekarang demand-nya sedang naik. Contohnya adalah produk masker. Gitu kan. Nah, jadi kebetulan sekarang juga lagi jalan sama series 60 Illustrator, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya bersama local brands atau sebuah perusahaan dan movement lainnya. Nah, ini kurang lebih singkat ceritanya adalah Neon sekarang lagi mengembangkan yang namanya masker Halpa series. Nah, Halpa series ini yang kemarin saya coba gimana caranya memadu-madankan antara nylon polyester yang ternyata itu tuh sekarang dipakai untuk bahan-bahan hazmat, dan ternyata pun juga saya baru tahu bahwa bahannya Neon itu dari tahun 2013 itu sebetulnya udah lolos uji namanya Balai Besar Tekstil, yaitu ada di Jalan Ahmad Yani Bandung di STT Tekstil, dan ternyata dari bisa dibilang water penetration-nya di angka yang di bawah 0,3, dan which mean itu adalah good point untuk kita sebetulnya ya menjadikan campaign bahwa nylon ini ternyata bisa dipakai untuk tas, bahkan untuk masker sekalipun. Nah ini mungkin beberapa contekan yang akan keluar setelah edisi si masker ini. Nah kebetulan salah satu archive terbaik juga, ya, dan salah satunya adalah Archive sama Archive. Nah, Archive ini juga salah satu senior kita juga ya, Jo ya. Jadi Archive ini tahun 99, arsitek 99, dan dia memang sudah fokus ke dunia ilustrator dan dunia toys. Nah, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi awal di masker, dan next-nya akan kita bikin berupa tas si box oven-nya ini. Gitu. Nah, itu contekan sedikit tentang Neon. Nah, sekarang kita langsung masuk mungkin ke Indonesia Kuat kali ya, Jo ya? Atau gimana? Boleh. Jadi teman-teman di sini juga kalau kita lihat kan sebenarnya banyak yang punya brand Adit ya. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi, teman-teman. Boleh curhat bisnisnya, boleh curhat katakanlah pivot strateginya gimana. Asal jangan ngomongin asmara lah, capek lah lagi puasa gini. Jadi sistem pertanyaannya teman-teman boleh chat di bawah. Nanti kalau misalnya udah waktunya, saya coba bacakan. Jadi pertanyaannya mungkin bisa terkait dengan apa yang terkait dengan Neon, dengan Indonesia Kuat, maupun bisnis yang teman-teman sedang jalani sekarang ini. Gitu aja. Kalau misalnya sudah siap, silakan Adit masuk ke sesi Indonesia Kuat. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin saya nggak akan cerita semuanya. Mungkin nanti Mas Yanuar ya yang akan nanya-nanya ya, sambil sekalian nanya-nanya. Nah, saya akan coba bahas sedikit aja dulu tentang Indonesia Kuat. Jadi sebetulnya apa sih si Indonesia Kuat ini? Jadi sesimpel kebetulan Indonesia Kuat ini diinisiasinya ibarat katanya adalah pertama karena kebetulan nih keluarga saya itu kan keluarga dokter, ibu dokter, adik yang paling kecil dokter, sama beberapa sepupu itu dokter juga. Nah, jadi di tengah pandemik yang kemarin di bulan awal Maret ya kalau nggak salah, nah itu tuh ada beberapa ya sepupu saya gitu ya, dia udah pada mulai curhat tentang si keadaan COVID ini. Nah terus waktu itu juga mungkin memang responnya pemerintah juga kan agak lambat ya. Nah sehingga pas lagi mulai ke Maret tengah dan ke akhir itu kan mulai Pak D kan udah mulai ada himbauan ya. Nah pas lagi saat itu ada
tuh ibaratnya salah satu sepupu saya yang curhat bahkan sampai ya bisa dibilang nangis lah gitu. Nangisnya dalam artian dia memohon untuk minta ke saya secara pribadi untuk donasi. Nah, donasinya ini mungkin waktu itu masih kebutuhan langkanya masker medis ya, karena kan waktu itu kita tahu lah ya, masker medis itu tiba-tiba harganya jadi 400.000, 350.000 dan lain sebagainya. Nah jadi sewaktu itu saya langsung buatlah ibaratnya satu ide. Nah mungkin ini yang inspirasi pertama saya. Jadi di sebelah kiri itu ada foto, adalah salah satu saya nge-follow grup motor yang isinya itu memang para dokter-dokter di seluruh Indonesia. Nah di situ saya ngelihat ada satu superhero, which means Superman. Dia lagi hormat ya ke para dokter. Nah dari pas saat itu saya langsung kepikiran, aduh gimana caranya kalau misalkan yang hormat itu kan Indonesia tuh pada punya banyak Indonesian superheroes kan. Nah dari situ saya akhirnya mikirlah gimana kalau misalkan saya ibaratnya ngundang nih si siapa namanya Gundala gitu ya, terus Universe, Gatot-Kaca, terus Bumi Langit dan lain sebagainya. Nah mungkin di sini teman-teman bisa sambil ngelihat juga mind map-nya. Nah mind map-nya ini saya mungkin akan ngejelasin lebih banyaknya dalam presentasi ini adalah mind map ketika pertama kali saya menginisiasi sebuah gerakan. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat bahwa di tengah itu ada Indonesia Kuat gitu ya. Nah di bawahnya itu langsung ada tenaga medis. Nah di tenaga medis ini ibarat katanya adalah saya memposisikannya adalah saudara saya. Nah ketika dia cerita, dia itu ibarat katanya saya mengekstrak adalah request gitu ya. Nah requestnya itu berupa APD, masker, suplai vitamin, alat kesehatan dan penangkal lainnya gitu ya. Nah sehingga dari request itu saya coba tap in-kan dengan cerita saya, versi saya, persepsi saya ketika melihat foto Hippocrates ini. Jadi gimana caranya saya punya untold story, gimana caranya si local heroes ini harus dibantu sama Indonesian superheroes. Nah jadi harusnya ada motornya. Udah nggak ada motornya. Motornya bagus-bagus. Anak Hippocrates keren-keren motornya. Oh iya. Nah, jadi dari situ akhirnya saya bikinlah gimana caranya lokal media. Nah, di saat itu pas lagi bulan Maret akhir ini, kalau misalkan teman-teman juga merasakan bahwa ketika itu kita kayaknya diselimuti sama media-media yang mengerucutkan berita negatif. Means adalah angka yang negatif, terus yang di Italia gimana seremnya, yang di China gimana seremnya, bahkan yang meninggal itu istilahnya kena corona sama dengan meninggal gitu kan. Nah jadi dari situ saya langsung bikin ini jelek banget nih kalau misalkan paradigmanya atau misalkan perspektif semua orang itu membuat bahwa corona itu adalah salah satu virus yang kalau misalkan kita kena atau bahkan ya semuanya kena itu sama dengan meninggal gitu. Nah makanya di sini saya upaya pertamanya adalah gimana caranya saya nge-pumping bikin konten yang positif. Nah mungkin ini nanti akan ada yang ceritanya fase 1. Nah fase 1 ini di Indonesia Kuat adalah kita membuat campaign di mana campaign ini harus memberitakan secara berimbang berita-berita yang sudah ada terlanjur muncul ya, baik di Instagram, di media nasional dan lain sebagainya. Nah makanya kalau saya kebetulan karena teman saya itu India gitu ya. Nah saya mencoba gimana caranya nge-pumping dari Instagram yang sekarang ya Indonesia Kuat _ nah dengan target minimal kita jalan naik hashtag dulu deh gitu kan, naik hashtag Indonesia Kuat dan bisa viral. Nah makanya di sini saya mencoba pakai lokal media media indie, gimana caranya bisa viral, masuk media nasional, regulator dan akhirnya kebijakan. Nah ini mungkin memang sayang sekalinya belum sampai ke kebijakan. Harapannya sih Pak Jokowi waktu itu bisa nge-endorse si hashtag Indonesia Kuat ini, tapi sampai saat ini memang masih kita upayakan terus. Nah di lain kesempatannya akhirnya saya bikin si Untold Story ini kan. Nah Untold Story ini adalah si local heroes. Mungkin kalau misalkan teman-teman melihat di postingan awal bahkan sampai yang terakhir pun di postingan di Indonesia Kuatnya itu kita mencoba kita harus lihat sebenarnya sisi dari dokter yang ada di lapangan. Apakah seburuk itu kondisinya atau apakah masih bisa memberikan semangat
Nah, yang kita coba angkat adalah gimana caranya dokter-dokter ini itu memberikan semangat dan memberikan preventif dengan cara gimana caranya menggunakan masker kain gitu kan, gimana caranya kalau misalkan ada gejala harus gimana dan lain sebagainya. Jadi di sini kita kebetulan Indonesia Kuat itu dilengkapin sama ada 3 dokter yang kita ibaratnya kerjasama. Satu itu ada dari ID Jabar, itu namanya Dokter Widi, dan dia sekarang dokter spesialis jantung ada di Rumah Sakit Al Islam prakteknya. Lalu ada Dokter Zira juga, nah ini Dokter Zira ini saudara saya yang benar-benar di garis depan, dia ada di IGD RSUD Ujung Berung. Dan satu lagi itu Dokter Gigi Brinet. Nah, dia adalah sebagai comment centernya kita. Jadi kalau misalkan ada donasi dari rumah sakit, dia yang akan memberikan ajuan itu kemana dan paket donasinya berupa apa aja. Nah, setelah ini gambar mukanya beneran sketsanya? Yang mana? Dokter Brinet. Ini nih yang sketsanya dokter-dokter. Bukan. Nah, jadi akhirnya dari si Local Heroes ini ya, dari dokter ini. Nah, gimana caranya kita men-tap-in dengan Indonesia Superheroes kan? Nah, mungkin misalkan dilihat di atas gitu ya, ada Bumi Langit, ada Gatot Kaca dan lain sebagainya. Yang akhirnya kita fase keduanya adalah, nah mungkin di sini fase keduanya nggak dicatat ya. Tapi fase 2-nya adalah fundraising, mengumpulkan dana ya, donasi gitu ya, dan distribusi. Sehingga di tahap ketiganya, fase ketiganya adalah collab IP atau bisa disebut collab intellectual property. Means ada komik, ada toys, ada games, ada apps, bahkan dengan brand sekalipun. Dan akhirnya nanti menciptakanlah sales. Nah, sales ini yang akhirnya kemarin sih ibarat katanya adalah donation for donation gitu ya. Jadi ketika kita mau ngedonasikan masker kain nih, beli masker kainnya misalkan Nyon. Nah, itu juga nanti kan ada ada marginnya. Nah, marginnya itu buat didonasikan lagi gitu. Jadi kurang lebih ini konsep awal mula kenapa Indonesia Kuat dibikin. Jadi sesimpel cerita, saya mendapatkan cerita dari keluarga terdekat, terus saya mendapatkan ibaratnya perspektif dari saya sendiri gitu ya, si superheroes ini, sehingga menjadikan cerita yang Indonesia Kuat yang sekarang. Gitu sih, kurang lebih itu. Paling mau dilanjut lagi atau gimana Mas Jo, atau mau Mas Jo yang nanya-nanya? Lanjut dulu, nggak apa-apa. Oke. Nanti paling kita sambil merangkum pertanyaan. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ke fase 1. Nah, ini yang tadi saya bilang, fase 1 adalah positive campaign. Nah, ini sebetulnya targetnya jauh banget gitu ya. Jadi target yang pertamanya adalah 1 juta hashtag, 100.000 likes dan 100 kolaborator. Nah, kalau sekarang mungkin kalau hashtag sudah mencapai di angka 100.000 lebih untuk hashtag Indonesia Kuat di Instagram. Kalau likes ini juga saya belum totalin gitu ya, kalau lihat dari Instagram Indonesia Kuatnya. Kalau untuk kolaborators ini udah lebih dari 50. Jadi hampir lah mendekati si targetnya sendiri. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi ini adalah Nah, ini adalah halaman atau misalkan postingan-postingan yang alhamdulillahnya ini kita bekerja sama secara ya inisiatif, dan utamanya juga responnya baik banget dari Bumi Langit gitu ya. Contoh yang di sebelah kiri atas itu kan, itu ada ibaratnya Gundala gitu ya, memberikan topengnya sama memberikan juga si ibaratnya itu buat terbang sayapnya gitu ya ke para dokter. Dan di bawah juga itu ada beberapa gambar-gambar dari Bumi Langit. Terus kalau yang di tengah ini adalah dari Tai Lalat, dan kanannya ini juga masih dari Gundala. Nah, jadi ini yang sebetulnya positive campaign yang coba kita bangun di awal untuk ibaratnya menaikkan dulu moral dari para tenaga medis. Nah, ini mungkin upaya-upaya yang seminimal mungkin tenaga medis itu mengerjakannya akhirnya happy gitu ya. Di luar dia melihat media-media nasional yang mungkin bisa dibilang riuh banget dengan yang namanya adalah negatif, atau bahkan katanya ya yang suka menjadikan narasinya dibelokin atau gimana dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillahnya dengan ada ini tenaga medis pun
minimal tersupport gitu sama para pelaku kreatif gitu ya, untuk tetap bekerja sesuai dengan porsinya gitu. Karena sewaktu awal itu tenaga medis itu udah ibaratnya lost hope ya, maksudnya lost hope itu udah kayak wah ini udah nggak bisa. Bahkan kalau misalkan teman-teman pernah ngelihat ada surat dari ID nasional yang bahwa mengatakan akan mengundurkan diri ketika APD tidak terbagikan gitu kan, itu kan salah satu bentuk boykot yang menurut saya bakalan gila gitu kalau misalkan tenaga medis tiba-tiba nggak mau menangani virus corona ini. Nah ini juga masih sama gitu ya, untuk ibaratnya tenaga medis gitu ya, tapi ini dari berbeda komik aja. Yang ini dari Supermoon yang sebelah kiri, yang satu lagi itu dari Komikit. Dan ini semuanya alhamdulillah kita, karena memang salah satu inisiator kita itu Mas Robi itu CEO-nya dari Katapel ID, dan dia cukup banyak mengkoordinasikan intellectual property dari kreatif lokal artisan yang ibaratnya dibina lah sama dia gitu. Jadi alhamdulillah cepet banget pas lagi seminggu awal ini juga seminggu awal kita dapat ibaratnya si kreatif konten ini gitu. Nah mungkin ini donasi adalah fase keduanya. Jadi fase kedua itu bisa dibilangnya adalah setelah ibaratnya saya mencoba mengaktifasi dari kanal Instagram pribadi gitu ya, bahkan Instagram Indonesia Kuat, orang-orang tuh mulai merespon dengan cara misalkan Mas Adit atau Kak Adit atau Pak, gimana caranya saya ikut menyumbang. Nah jadi triggernya adalah memang dari gerakan yang saya coba lakukan dulu, ibarat katanya adalah sendiri gitu ya. Jadi pertama kali itu saya alhamdulillahnya waktu pertama kali saya dapat langsung dari dari channelnya Dr. Widu juga, dari Raffi Ahmad sama Nagita. Nah itu waktu saya masih ingat banget dikasih paket donasi sebesar nilai 15 juta rupiah. Nah itu dari situ saya cuman membelikan alat kesehatan dan saya mengirim sendiri langsung ke RSAS saya lupa di bagian apanya. Nah tapi pas saat itu saya coba upload di Instagram dan alhamdulillah responnya sangat baik. Ketika teman-teman ada banyak yang nge-DM, terus belum lagi ibaratnya dari dari pihak rumah sakit juga masih ada donasinya enggak gitu. Jadi bertanya-tanya ya. Nah ini mungkin teman-teman kalau misalkan mau tahu apa sih namanya APD gitu ya. Nah ini mungkin ilmu singkat aja. APD itu sebetulnya bukan hazmat gitu ya, dan APD itu bukan coverall aja. Jadi APD itu adalah alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ya sebetulnya kita juga bisa pakai alat pelindung diri. Misalkan sekarang kita pakai masker kain atau masker misalkan masker berbahan scuba dan lain sebagainya. Nah tapi kalau untuk tenaga kesehatan itu APD-nya adalah yang di sebelah kanan ini gitu ya, ada hazmat, ada masker medis, ada masker N95, ada gloves latex, ada face shield, ada surgical hair cap, ada goggles gitu ya. Nah ini yang selalu digembar-gemborkan dibutuhkan sama tenaga medis di awal. Nah ini yang di awal itu sangat memprihatinkan adalah ketika biasanya, nah saya juga baru tahu bahwa tenaga medis itu utamanya ya yang di rumah sakit pemerintah itu tuh mereka mengadakan ya ibarat katanya lelang ya kalau sistem resminya gitu ya. Nah jadi ketika ada pandemik ini mereka itu kan nggak mungkin mengadakan lelang karena situasi seperti sekarang, terus panitia lelangnya juga belum tahu dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa saya menitik beratkan Faskes atau fasilitas kesehatannya adalah yang dimiliki sama pemerintah. Jadi ada RSUD kota, ada puskesmas gitu ya, dan RS-RS lainnya yang dirujuk sama pemerintah. Ya. Nah lanjut, ini adalah total donasi sampai minggu kemarin. Ya, jadi tadi di awal, alhamdulillah ini di minggu pertama dari 33, terus melipat ganda menjadi 3 kali, melipat ganda yang alhamdulillah sekarang per minggu ini itu total sudah sampai 600 sekian, saya lupa. Dan ini bentuknya itu ada yang berupa cash,
ada yang berupa memang sudah ibaratnya adalah barang ya, berbentuk barang. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan apa aja sih yang sudah berbentuk barang dan apa aja yang berbentuk cash gitu ya. Jadi ini kurang lebih summary-nya. Nah, ini paling mau lanjut lagi Jo atau gimana Jo? Tanya jawab dari Mas Jo. Saya mau sambil nanya ya Mas Adit. Boleh. Sekarang kan kebutuhan masker sama hand sanitizer itu sudah mulai terpenuhi demand-nya sama pemerintah. Jadi sekarang tuh penimbun masker sama hand sanitizer tuh pada bete nih gara-gara harganya udah rendah banget. Ya. Nah, kalau gitu berarti kalau misalnya Mas Adit menyampaikan si hand sanitizer sama masker, penerimanya siapa? Oke. Penerima, maksudnya penerima donasinya ya? Iya, karena kan sebenarnya sekarang untuk garda terdepan udah mulai di cover nih sama pemerintah. Oke. Nah, untuk penerimanya sendiri, kalau saat ini, Mas Jo atau kemarin? Saat ini aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk saat ini sebetulnya, kita masih tetap fokus ya, kalau misalkan sudah ada masker medis, ya namanya pokoknya yang kaitannya tentang masker medis itu semuanya tetap difungsikannya untuk tenaga medis. Oke, jadi, nah mungkin yang kemarin tadi saya udah bilang ya bahwa angka donasi sudah sampai 600 sekian. Nah kemarin itu ada dari mungkin teman-teman tahu lah ya masker untuk Indonesia ya yang hits itu yang di Jakarta gitu kan. Nah masker untuk Indonesia itu juga ternyata salah satunya distribusinya itu kepada Indonesia Kuat. Nah jadi masker kain atau bisa dibilang masker scuba atau masker fashion ini dititipkan ke kita kemarin itu sudah senilai saya lupa senilainya tapi piecesnya adalah 10.000 pieces. Nah si 10.000 pieces ini yang akhirnya kita coba distribusikan ke daerah-daerah yang dekat dengan fasilitas kesehatan. Nah contoh kayak kemarin tim yang di Jakarta itu pergi ke dekat RS Siloam yang di Karawaci ya kalau nggak salah. Terus ada lagi beberapa yang ibaratnya membantu untuk misalkan yang satpam, terus sudah kayak gitu penerima lagi yang istilahnya untuk masyarakat umum, untuk ojol dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk sekarang hand sanitizer ataupun masker kain ya utamanya itu kita fokuskan ke masyarakat luas dulu gitu. Utamanya yang deket-deket sama wilayah-wilayah penanganan COVID sih. Terus ya. Oke. Siap. Pertanyaan kedua dari saya. Saya juga lihat kemarin Nion tuh kolaborasi sama beberapa brand ya, termasuk juga Indonesia Kuat. Nah, kalau saya nanyanya, kalau kita di sosial media atau brand itu ada influencer ya. Nah, kalau Indonesia Kuat ini, ada influencer nggak sih? Dan kalaupun ada, sebenarnya seberapa kuat sebenarnya impact dari si influencer tersebut? Oke. Nah, kalau ngomongin influencer sebenarnya ya tadi ya, harapannya endorsement-nya adalah Pak Jokowi ya, tapi ternyata kurang impactful. Nah, akhirnya kemarin itu kita sebenarnya contoh lah ya, ini kemarin juga kita dikaitkan sama Dr. Tirta gitu ya. Nah, Tirta sebetulnya saya juga udah sering ngobrol sama si Tirta sendiri. Jadi Tirta memang dia punya pergerakan sendiri, saya punya pergerakan sendiri. Tapi akhirnya kita kemarin sempat ketemu di tengah. Ketemu di tengah itu dalam artian adalah Tirta yang ke Bandung gitu ya, dia menitipkan barangnya langsung ke Indonesia Kuat. Jadi dia nggak mendistribusikan langsung. Jadi kayak kemarin tuh jadi udah kayak kayak pingpong lah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang masuk ke Bandung, oke, gua kasih ke lu Dit. Tapi kalau misalkan ada yang di luar pulau, kasih ke gua gitu. Jadi endorsement itu yang akhirnya kita saling akhirnya saling mengisi, bersinergi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk influencer dan lain sebagainya, kita sih kayaknya lebih dari kemarin lebih ngefokusinnya sama dokter sih. Jadi mungkin kalau misalkan pernah lihat ya di Instagram, dokter-dokter di Indonesia Kuat juga Instagramnya gede-gede followersnya ya. Nah iya itu lumayan. Masih jadi dokter aja ya. Dokter Tirta ya lagi naik ya. Nah jadi saya dokter Jerings. Nah, jadi kemarin pun ada salah satu dokter kulit gitu ya. Kemarin juga kita kasih konten. Terus ternyata konten ini loh, yang konten berjemur di atas jam berapa gitu ya. Nah, itu kita coba arahin. Alhamdulillah kemarin masuk hitam putih si dokter ini. Wah, mantap ya. Ya. Berarti gitu, memang ya kalau kita
kita melihat bahwa sekarang kan influencer medis tuh terlalu Dokter Tirta gitu. Ternyata memang influencer yang lain tuh banyak ya selain Dokter Tirta gitu. Jadi Jerings juga jangan nantang mulu Dokter Tirta ya. Udah banyak dokter-dokter yang lain gitu. Benar. Benar. Siap. Kalau Adit ada bahan lagi mungkin boleh dilanjutkan dulu sambil saya merangkum pertanyaan-pertanyaan. Oke, siap. Nah, ini mungkin terakhir ya, sambil lihat. Oke, ini bentuk donasinya dan fase ketiganya bisa dibilang. Nah, kebetulan karena memang basicnya saya pun lagi mengembangkan si kartel lokal ini. Nah, alhamdulillah si kartel lokal itu kan memang sudah ada 50 brand yang sudah bergabung. Nah, ditambah sebetulnya sih kalau secara database kita ada lebih dari 100. Nah, tapi untuk di saat pandemik ini tadinya kita bakalan bikin nih si THR. Namanya tuh Storeless Warehouse Sale Ramadan. Dan itu akan dilakukan di TSM, di TSM. Tapi karena memang situasinya kayak sekarang, akhirnya semuanya juga berubah menjadi dadakan lah ya, bisa dikatakan. Nah, akhirnya saya coba ibaratnya memberikan sedikit info di grup-grup kartel lokal, dan alhamdulillah ya ini salah satunya ya Pala, Pattern Goods, terus Brodo, dan alhamdulillah juga Kompas ternyata ngelirik untuk berbagi bersama sama si Indonesia Kuat ini. Nah, apa aja sih yang mereka lakukan di Indonesia Kuat? Nah, contoh salah satunya ini kalau misalkan dilihat ada yang Buklay, yang sama Pala. Nah, mereka sedang melakukan rilis terbaru yang versi namanya Babi Ngepet namanya. Nah, ini didonasikan 15% dari seluruh penjualannya. Nah, kalau bagus, yang Neon namanya Babi Ngepet. Work from home, iya, Babi Ngepet. Iya. Asli. Nah, kalau yang Neon sendiri ini juga salah satu pivot yang saya lakukan, 100% keuntungannya dari penjualan box oven ini kita donasikan untuk Indonesia Kuat. Nah, kalau Kompas itu bekerjasamanya dia membuat masker sebanyak 2.000 pieces dan ini dibagikannya untuk masyarakat luas. Dan begitu pula yang lainnya itu bisa dibilang brand-brand ini tuh menjadi fundraiser, tapi melakukan fundraisernya dengan kegiatan-kegiatan kreatif yang dicocokkan sama core dari perusahaannya. Jadi kita sangat-sangat happy gitu ya dengan kita nggak harus ngasih tahu tentang gimana cara collab-nya, tapi mereka yang mengajukan. Jadi kalau saya lebih ke menerima, ya ibarat katanya saya lebih ke menerima message-nya gitu ya. Mereka mau barternya seperti apa gitu kan. Means donasinya nanti mau seperti apa dan gimana. Nah, ini juga yang kalau misalkan tadi Mas John nanya influencer gitu. Nah, mungkin kalau di kita lebih bisa dibilangnya national brand lah gitu ya, national local brand lah. Jadi yang sangat saya juga nggak nyangka ya ini Never to Levis kalau mungkin memfollow mereka itu membuat bisa dibilang aktivasinya itu lelang. Nah, lelangnya itu adalah menggambar Nike Air Force One kalau nggak salah, yang digambar oleh ini kolaboratornya. Ini ada berapa ya? Kurang lebih ada 12 ya. Nah, dari kolaborator itu mereka akhirnya membuat secara 3D lah ya bisa dibilang. Lalu dia lelang di halaman Instagramnya. Nah, dari halaman Instagramnya ternyata kekumpul hampir 120 juta rupiah berbentuknya. Nah, gitu. Nah, tapi Never to Levis sendiri memberikannya sudah dalam bentuk barang. Nah, contoh kayak jadi yang mungkin yang tadi ya, kalau yang halaman sebelumnya itu mereka banyakannya dalam bentuk nominal cash. Tapi kalau dari NTL ini dia sudah berbentuk barang yang sudah dijelaskan dari unitnya, dari jumlah total piecesnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Jakarta Sneaker Days. Nah, juga kemarin kekumpul kurang lebih sekitar senilai 100 juta. Nah, ini juga sama, tapi kalau dia lebih mengumpulkan para kolektor-kolektor dan akhirnya mereka melelang barang-barang rare itemnya lah. Nah, ini yang sangat
menakjubkannya itu yang Kompas ya, kalau nggak salah itu Kompas dengan dapat 5 ya, kejualannya 40 juta itu kalau nggak salah, saya lupa. Edan. Ya itu gila sih maksudnya. Kalau misalkan yang yang di bawah itu kan ada lukisan ya, lukisan aja hanya lakunya kalau nggak salah di sekitar 10-11 gitu ya, tapi Kompas isi 5 itu dapat 40 gitu. Nah ini jadi kolaborasi fundraiser ini yang saya juga di luar ibaratnya di luar kapasitas lah, dan alhamdulillah mereka memberikan semua ide-idenya untuk Indonesia Kuat. Nah ini mungkin yang terakhir yang levelnya nasional lah ya, brand Damn I Love Indonesia. Nah jadi dari IP yang tadi mungkin disaksikan di awal sebagai campaign kreatif yang positif, nah ternyata sama Robi utamanya gitu ya, tadi yang si CEO-nya Katapel diberikan kerjasama sebanyak kurang lebih ini ada puluhan kreatif IP untuk dijadikan merchandise. Nah merchandise ini saya juga kemarin baru belajar ya tentang kreatif IP. Jadi mereka itu dibeli lah istilahnya ya dari SRP ya, dari Suggested Retail Price senilai kurang lebih senilai 30 juta ya. Nah itu yang didonasikan langsung ke Indonesia Kuat. Nah sisanya dari penjualan ini dikurangi nanti harga HPP, itu nanti dibagi 2 lagi, setengahnya untuk Indonesia Kuat, setengahnya lagi nanti untuk para kreator lokalnya. Jadi Damn I Love Indonesia di sini hanya sebagai platform yang menyediakan bisa dibilang produksinya lah ya, supply-nya gitu. Tapi menyediakan kanvasnya, tapi desain terus hasil keuntungan semua digunakan untuk masyarakat luas. Nah itu paling end of presentation yang saya bisa kasih. Mungkin teman-teman bisa nanya. Ini pertanyaan udah lumayan banyak dari netizen. Mungkin Adit bisa jawab singkat-singkat aja karena pertanyaan lumayan banyak. Pertanyaan pertama dari Mas Fadli Putra. Salah satu mimpi besar Indonesia Kuat adalah penyebaran alat medis yang terbatas. Nah, menariknya sekarang untuk masker dan ini udah tadi ya. Ini udah Mas Fadli udah terjawab tadi, saya udah tanyakan ya. Mungkin yang kedua Mas Sandy ya, maaf kalau misalnya salah. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, apakah Indonesia Kuat masih akan dilanjutkan? Dan apa langkah berikutnya yang dilakukan kolaborator Indonesia Kuat setelah pandemi? Oke. Langsung dijawab aja. Boleh. Oke, nah ini pertanyaan bagus. Jadi sebetulnya Indonesia Kuat itu apa? Jadi kebetulan Indonesia Kuat itu kemarin sudah kita buat jadi resminya adalah yayasan. Jadi yayasan ini namanya udah legal ya? Udah legal. Jadi namanya Aliansi Indonesia Kuat, nama yayasannya. Nah, jadi yayasan ini kita bentuk sebagai bisa dibilang adalah kegiatan not for profit ya. Jadi bisa dibilang Indonesia Kuat ini kedepannya bakalan menjadi adalah mitigation kreatif konsultan lah gitu ya. Jadi ini kemarin banyak yang nanya kapan sih Indonesia Kuat ibarat katanya beres. Nah salah satu dokter kita bicaranya adalah ketika para dokter atau rumah sakit sudah tidak membutuhkan lagi APD, berarti itu tandanya kita sudah bisa beres Indonesia Kuat ini di penyebaran APD. Nah, terus kapan ini Indonesia Kuat berakhir secara keseluruhannya? Nah, kalau untuk ngomongin secara keseluruhannya saya nggak bisa bilang karena semenjak ini sudah resmi menjadi yayasan, ya kita akan mencoba sebisa mungkin membentuk mitigation kreatif konsultan di mana kalaupun misalkan nanti ada mudah-mudahan ya nggak banyak bencana kan, intinya itu kan. Jadi syukur-syukurnya Indonesia Kuat itu tidak selalu diaktifkan karena ketika diaktifkan berarti kita harus menjadi salah satu badan yang bisa membantu gitu kan. Apapun itu jenis yang sedang terjadi bencananya. Gitu sih kalau misalkan nanya tadi kapan berakhirnya. Siap, cukup menjawab ya Mas Sandy. Pertanyaan kedua dari Mas Gia Sentanu. Ini pertanyaannya mengenai Nion nih. Nion rilis produk baru berupa masker. Apa ini sebagai bentuk adaptif dari Nion dari segi bisnis dalam merespon pandemi ini? Apakah hanya akan dipasarkan saat pandemi aja atau malah mungkin jadi tren fashion baru setelah kita terbiasa dengan
keterbatasan. Oke, terima kasih Mas Gaya. Mas Gea ya? Mas Gaya, Mas Gea. Mas Gea. Mas Gea. Emang kecewa-cewaan namanya. Namanya Gea emang. Oh, pakai bondo tuh. Emang. Oke, thank you, Ge. Nah, jadi intinya apa? Jadi kalau Neon sendiri intinya kemarin jadi kita ngobrol nih sama salah satu partner saya namanya Rangga. Bisa dibilang sekarang mungkin teman-teman lah kalau keluar rumah itu selain pakai celana dalam, baju dan sepatu harus pakai apa? Mas Gia, jawab dong. Ayo Mas B, Mas Gia, tantang dong. Gitu. Jadi maskernya merek Adidas atau merek Neon? Merek Neon lah. Nah, jadi intinya gini, maksudnya kemarin saya sudah ibaratnya mencoba membuat riset lah kecil-kecilan. Jadi ketika orang keluar rumah, itu sekarang nggak mungkin dia hanya memakai sepatu misalkan ya. Mungkin kalau pakai mungkin kalau misalkan pakai topi gitu ya, itu kan kalau misalkan panas doang gitu ya. Tapi kan orang pasti kalau keluar rumah udah pasti dia bawa carrier. Carriernya kan adalah tas gitu kan. Nah, kalau tas sendiri kan sudah di-fulfill sama Neon ini. Nah, pas kemarin kita mencoba melihat ya apalah itulah ngomongnya new normal atau new behavior dan lain sebagainya. Masker itu salah satu kayaknya ya, ini campaign yang paling terkuat ketika kita ngelihat, kalau misalkan ngelihat video yang Cekoslovakia dan di kalau nggak salah di Taiwan, Vietnam, Korea dan Jepang, mereka itu rata-rata keluar rumah itu sudah membiasakan diri pakai masker. Nah, jadi kita mencoba gimana caranya. Jadi Neon itu dari dulu adalah kita nggak ngejual sebetulnya tas gitu ya, tapi kita ngejual fashion styling dengan how to be OOTD plus tas. Nah, sekarang plus masker itu dalam tanda kutip keren gitu. Nah, jadi Neon bakalan terus jualan masker, yes. Karena sekarang mungkin kalau orang-orang menjual masker itu sekarang ngomonginnya adalah masker kain ya, atau misalkan masker medis. Nah, kalau kita udah declare di awal adalah kita adalah masker fashion. Jadi gimana caranya kita bisa nanti nge-styling antara masker, kolaborasi sama tas, bahkan kolaborasi sama ibarat katanya baju, celana dan lain sebagainya gitu. Jadi Neon kedepannya bakalan ngapain? Nah, ini akan ada satu lagi produk yang cukup signifikan beda gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga belum pada tahu, kita waktu tahun 2017 kita pernah runway di Jakarta Fashion Week. Nah, kita punya namanya kampanye adalah Neon Polychromatic Flux. Nah, Polychromatic Flux itu apa? Kita pernah bikin ponco, karena pernah bikin outer, kita pernah bikin koper dan lain sebagainya. Nah, itu yang bakalan saya reactivate lagi setelah Lebaran ini, mudah-mudahan gitu. Siap. Adit, ini pertanyaan dari saya sendiri. Saya tanya tentang arsitektur. Mengerikan nggak sih? Anjay. Enggak ya? Siap. Jadi Adit ini bisa dibilang arsitek murtad ya sekarang ya. Iya, saya bangga dari jalur. Nah, apa sih yang bisa diaplikasi dari ilmu arsitektur terhadap bisnis atau pergerakan yang dilakukan sekarang? Karena kalau saya lihat dari Adit ini bukan arsitek yang menyerah, gue nggak bisa berkarir sebagai arsitek terus gue banting setirah. Tadi saya lihat di CV-nya Adit, ini luar biasa, menang award-nya Hadi Prana, terus menang award-nya Bakhrilin Rest Area gitu. Apa yang membuat seorang Adit bisa murtad sebegitu jauh, dan bener murtadnya tuh bagus gitu, dari Remkulhas jadi Virgin Abloh gitu sekarang. Remkulhas jadi. Terjawab, pertanyaannya simpel aja. Oke. Pertanyaan simpel, biar aksennya makin roket aja, jadi biar nggak aksennya. Amin. Saya kira jadi arsitek nggak akan kaya-kaya gitu ya. Gitu enggak. Kalau sebenarnya sesimpelnya gini sih, Abah. Ya mungkin ini bukan mendiskreditkan arsitek ya, tapi ini yang saya alami aja gitu. Karena mungkin saya dari dulu ya. Sebenarnya kalau basic jualan, kalau ngomongin basic jualan, saya udah dari SMA sebenarnya. Saya jualan yogurt, kalau misalkan teman-teman pada tahu. Saya masih ingat kelas 2 SMA, saya ngambil yogurt dari koperasi ibu saya di rumah sakit. Terus udah gitu saya jual, cuman marginnya lumayan lah.
ngambil 10.000 saya jual 15.000. Nah itu kan dari situ aja. Itu jadi beli Triumph kan dari situ apa gimana? Apa? Beli Triumph dari situ? Iya lah, sampai sekarang masih jualan. Enggak. Nah jadi dari situ akhirnya saya feeling intinya saya butuh yang namanya perputaran uang secara cepat sih, Mas Jo. Jadi ketika saya bisa menjual sesuatu yang ibarat katanya tidak membutuhkan proses yang panjang, contoh ya, ini kalau misalkan dibalikin lagi sama jangan arsitek lah, interior lah. Kan saya juga pernah punya biro interior ya, Yara Studio namanya. Nah, Yara Studio terpaksa saya juga close tahun lalu gitu ya, karena balik lagi saya udah nggak bisa fokus di mendesainnya karena bagian mendesain kan perlu ibaratnya proses design thinking. Bahasa Sunda mah gitu ya? Ya, leken lah gitu ya. Dan perlu proses design thinking yang ibarat katanya panjang gitu. Dan proses interior itu juga kan dari segi desain sampai nanti produksi dan lain sebagainya itu kan butuh sampai 3 bulan, 4 bulan. Nah dari situ saya bandingkan ketika saya jualan tas, ibarat katanya saya R&D 1 bulan dan saya bisa langsung jual bahkan itu dengan sistem pre-order gitu. Nah jadi saya lebih mengutamakan lebih ke cash flow sih kalau ngomongin ya kenapa berubah halauan gitu ya. Jadi cash flow is king sih kalau saya bilang gitu. Jadi sekarang apapun itu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ngelihat tiba-tiba Neon berubah jadi jualan masker, ya berarti kan cash flow-nya lebih cepatnya di masker gitu kan. Jadi bukan tas aja gitu. Jadi itu kan dari segi cash flow ya bahwa mungkin arsitektur itu lama, mungkin jangka waktu dapat duitnya. Tapi kalau dari segi design thinking atau design proses, apa yang Adit dapat dari ilmu arsitektur yang bisa diterapkan ke Indonesia Kuat atau Neon mungkin? Oke. Nah kalau ngomongin ilmu ya, sebenarnya terapan ilmunya itu secara tidak sadar dan di alam bawah sadar saya itu intinya adalah masih ada segi idealis. Nah contoh nih idealis itu apa? Misalkan nih kalau di Indonesia Kuat aja. Mungkin saya bisa bikin, kalau misalkan nggak ada ilmu arsitektur ya, mungkin saya bisa bikin donasi yang ibarat katanya, Aditya Rahman membuka donasi di kitabisa.com untuk APD dan lain sebagainya, that's it, kekumpul 1 miliar, kekumpul berapa ratus juta, saya tinggal pindah ke distribusi, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak saya lakukan, karena harus ada design thinking, yang tadi saya bilang ya, gimana caranya, saya punya perspektif, saya punya mood board ya. Nah, itu mungkin ya yang misalkan tadi teman-teman lihat. Mood board yang saya pakai untuk Indonesia Kuat adalah satu foto dari Hippocrates ya. Nah, itu mood board yang mungkin proses design thinking yang saya coba twist akhirnya gimana caranya. Ketika mood board itu saya proses, saya coba kalibrasi dan akhirnya saya coba tap in dan koneksi ke Bumi Langit, ke Komikin, terus dan yang lain sebagainya, dan yang akhirnya secara eksponensial kena juga ke brand, bahkan ke korporasi. Nah itu mungkin proses design thinking yang tidak dilupakan dari ilmu arsitektur yang dulu lah saya dapat gitu ya, sampai sekarang pun di Neon juga tetap sama kok. Design thinking itu nggak pernah saya lepas gitu di ilmu arsitektur. Itu sih ya. Siap. Pertanyaan terakhir dari Mas Bayu Herdiadi. Setelah ini mungkin kita kasih kesimpulan dan penutup. Adit, ada kolaborator nggak yang kedepannya ingin banget diajak untuk kerjasama? Oke. Kolaborator itu siapa nih? Neon atau apa nih, Mas Bayu? Dua-duanya kali ya? Pertanyaannya lebih ke Indonesia Kuat kali ya. Oke. Ya, Neon juga nggak apa-apa sih. Oke, kalau dari Indonesia Kuat sendiri ya tadi ya, kalau sebenarnya cita-citanya adalah Pak D ya. Maksudnya kenapa Pak D? Kayak contoh sih sesimpel kayak Najwa Shihab ya. Dia kan bikin yang pertama kali di rumah aja kan, dan akhirnya di endorse langsung ke Indonesia lah. Jadi dari segi regulatornya dapat, dari segi ibaratnya kebijakannya dapat, itu kan akhirnya secara masif dan skala nasionalnya itu semuanya dapat gitu ya, dengan hashtag di rumah aja. Dan saya juga ngeliat kemarin hashtagnya itu udah sampai berapa juta ya, lebih dari 2 juta kayaknya. Nah itu jadi kalau misalkan cita-cita Indonesia Kuat sesimpel Pak D Jokowi bilang Indonesia harus kuat, nah itu aja, itu cita-cita saya sih, itu udah paling kolaborasi paling hacep lah gitu ya kalau Indonesia Kuat. Nah terus kalau sama Neon sendiri, kalau Neon sih sebenarnya kita mimpinya banyak banget ya. Mungkin sekarang yang
contekan sendiri, Neon itu per tahun 2021 lah saya harapannya kita sudah merilis intellectual property-nya Neon. Apa sih intellectual property-nya Neon? Jadi kita kalau misalkan teman-teman tahu produsen brand Calvin Klein ya, produsen produk underwear ya, yang endorsannya Kim Kardashian family ya, Kardashian family. Nah itu kan sebenarnya dia produknya utamanya itu adalah underwear gitu ya. Nah tapi dia itu punya baju, punya clothing, punya apparel, punya pants, punya parfum dan lain sebagainya. Nah itu semuanya itu adalah di luar dari underwear itu adalah produk intellectual property. Jadi mereka bekerja sama salah satu produsen, bisa dibilang factory gede gitu ya. Mereka hanya membeli license-nya Calvin Klein untuk memproduksi produk-produk di luar underwear. Nah, harapannya saya sama Rangga bercita-citanya adalah Neon itu udah ke level yang sana. Jadi selain tas, kita udah mulai masih ya mungkin sekarang itu kayak beta testing ya, bikin masker, bikin apparel, bikin outer, jaket dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti bukan saya yang akan memproduksi jadi memproduksinya itu adalah langsung aja sama pabrik. Jadi saya cuma terima nilai license, saya cuma tinggal nerima percentage dari SRP-nya dan lain sebagainya. Ya sudah gitu. Jadi saya sih tetap fokus ke pengerjaan tas gitu. Itu sih kalau cita-cita. Okay. Kolaborasi. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf teman-teman belum bisa saya bacakan semua karena waktunya sudah sangat terbatas. Sudah mau persiapan buka juga. Maka dari itu izinkan saya mencoba membaca beberapa kesimpulannya ya. Kalau salah mohon tolong ditambah. Yang poin 1 adalah Indonesia Squad telah melakukan 3 fase. 1, edukasi untuk awareness. Yang kedua, penggalangan dana untuk medis. 3, fase brand collaboration untuk fundraising dan bantu UMKM. Untuk tadi Neon juga sebenarnya ke depannya new normal ini akan berimpact terhadap ekstensi produk yang higienis mungkin. Terus yang poin 3 adalah Indonesia Kuat ini sudah menjadi legal dengan bentuk yayasan. Skornya berjuang untuk menghilangkan stigma negatif media, serta brand collaboration fundraising untuk para heroes, garda terdepan dan masyarakat terdampak. Gitu Adit, kira-kira kesimpulannya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebagai kata-kata penutup? Kalau kata-kata penutup mungkin lebih ke ini aja ya, ke teman-teman dan saya selalu memberikan ini juga ke yang lain. Ibaratnya mungkin saya berbicara sebagai istilahnya yang ada selalu di lapangan ya, dan mungkin teman-teman di sini banyak yang istilahnya atau ibarat katanya masih ketakutan dan dengan adanya stigma PSBB atau WFH dan lain sebagainya. Intinya buat kedepannya mungkin kehidupan kita ya tadi ya, kita bakalan ada normal yang baru, kita bakalan ada behavior yang baru dan lain sebagainya. Nah, yang mesti ditekankan kepada teman-teman di sini, semakin kita takut, semakin kita worry dan semakin kita scary, itu tuh virus semakin cepat masuk ke tubuh kita. Nah, ini terbukti gitu ya, kenapa angka kematian di balita gitu ya, angka kematian di anak kecil itu sangat minim, karena kalau misalkan teman-teman lihat, mereka itu, ya saya juga punya anak gitu ya, mereka itu kayaknya nggak pernah memikirkan apa sesuatu yang buruk, apa sesuatu yang takut, dan sesuatu yang istilahnya tidak suka gitu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa ibarat katanya adalah, walaupun nih saya juga nggak tahu ya, apakah benar setelah Lebaran kita sudah tidak ada PSBB, dan selanjutnya, saya tetap pesan aja bahwa kita tidak bisa selamanya ibarat katanya ya, kita diem di rumah terus, kita istilahnya ibaratnya menetap terus di rumah, dan teman-teman juga mungkin harus suatu saat juga harus keluar. Nah, tapi yang mesti diingat adalah ya tadi, ketika ini semua sudah berjalan dengan segala sesuatu yang baru, yang saya pengen titipkan adalah anjuran-anjuran WHO itu adalah sudah ibaratnya udah stigma yang paling benar gitu ya. Ketika keluar rumah harus pakai masker, terus keluar rumah harus cuci tangan, terus pas lagi kita salaman dan lain sebagainya. Intinya adalah gimana caranya kita mengurangi ibaratnya adalah resiko-resiko kita terpapar droplet lah, airborne virus lah dan lain sebagainya. Dan ketika kita pulang ke rumah pun
yang harus kita perhatikan adalah ya tadi, walaupun misalkan nih kita hidup ada yang sudah berumah tangga, bahkan ada misalkan yang masih hidup bersama orang tua, yang titipan sayanya adalah ya tadi kita keluar dengan segala sesuatu kita preventif yang hygiene, dan kita pulang pun gitu ya, kita benar-benar protective hygiene yang ibarat katanya saya sekarang pulang itu udah ibaratnya nyampe ke depan rumah itu semua langsung dibuka gitu ya, terus udah gitu saya langsung masuk ke kamar mandi pakai antiseptik dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan sebenarnya sama tenaga medis yang biasa dia lakukan itu bisa coba diterapkan juga untuk teman-teman di sini. Kita tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup sesinya, kita foto bareng dulu teman-teman. Teman-teman yang cakep-cakep ini tolong dinyalakin dulu videonya. Selamat menjalankan sisa bulan puasa. Sebentar lagi mau buka. Mohon maaf kalau salah kata. Saya tutup dengan terima kasih. Hatur nuhun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!